Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita puasa, yang mana tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang takwa. Kita sedang menghitung hari untuk berjumpa dengan bulan suci. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, yang sesudahnya tidak ada lagi bulan kecuali kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci, maka tentu sangat tidak baik kalau kita memasukinya dalam keadaan kotor. Maka bulan suci kita pun masuk harus dalam keadaan suci. Maka ada 3 cara untuk menyambut bulan puasa. Yang pertama, harus banyak taubat dan istighfar. Basahi lisan kita dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Jadi harus banyak istighfar. Ingat dosa-dosa kita yang terdahulu, yang berat, yang ringan, wabil khusus yang berat, karena harus satu persatu kita taubati. Dosa durhaka kepada orang tua, dosa mencuri, dosa lainnya yang termasuk dosa besar. Kenapa jika masuk bulan Ramadan dan dosa itu masih ada, berlipat, berkarat, maka hati-hati, karena kita akan jauh untuk bisa merasakan hilawatul iman, manisnya iman, walazzatul ibadah, dan kelezatan beribadah. Maka tidak ada jalan kecuali kita sebelum Ramadan harus mati-matian untuk bertaubat. Syarat taubat ada 4. Yang pertama, an-nadam, harus ada penyesalan. Gak mungkin berbuah taubat kalau tidak ada penyesalan. Maka yang pertama, kita harus menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Itu syarat taubat mutlak yang pertama. Sesudah menyesal, ada yang nomor kedua, yaitu al-azmu Allah ya udah, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Jadi sesudah kita menyesal dan berjanji, bertekad tidak akan mengulangi lagi akan dosa itu. Itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah al-istighfar, mohon ampunan kepada Allah, banyak istighfar. Membaca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalim diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Pada doa taubat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sedangkan aku kotor banyak dosa, zalim. Ada doa Sayyidul Istighfar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa atubu ilaik. Jadi perbanyak doa-doa pertaubatan. Selain yang simpel, tentu memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus sampai diampuni dosa kita, sampai bersih hati kita, sampai suci jiwa kita dari anasir-anasir, kotoran-kotoran, debu-debu dosa. Jadi taubat. Dan yang terakhir syarat taubat, ya, tadi pertama menyesal, kedua berjanji tidak akan mengulangi, yang ketiganya istighfar, keempat jika ada berhubungan dengan sesama manusia harus istihlal, minta halal. Kalau urusan harta, pernah mencuri, pernah gasat, memakai tanpa meminta izin, harus meminta maaf, istihlal, minta dihalalkan. Atau istirqa, minta ridho. Kalau urusan akhlak, pernah memfitnah, pernah menggibah,
itu ya, pernah namimah, pernah menyakiti, melukai, pernah menghina dan lain-lain, itu minta maaf. Itu jadi syarat yang keempat. Kalau hubungannya dengan sesama manusia harus waktu wasfahu, kita harus minta maaf dan bersalaman. Cara nomor kedua untuk menyambut bulan puasa adalah islah dengan sesama. Harus minta maaf kepada orang tua, harus minta maaf kepada kakak, kepada adik, kepada ibu, kepada ayah, kepada paman, kepada tetangga. Mimpi kita meraih takwa jika masih ada masalah. Kenapa? Karena kalau orang masih punya masalah dengan sesama, alamat saumnya nggak akan diterima, tanda ibadahnya nggak akan diterima, dan tidak akan mendapat keberkahan. Bisa kita simak hadis riwayat Muslim di bawah ini. Bainama kana sahabatu radhiyallahu anhum jalisina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam id qala la yujalisuna qati'ur rahim faqama fatan minal halqah fa'ata khalah lahu qad kana bainahuma ba'du min ja'in fastaghfarat lahu thumma ada ilal majlis faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Yang artinya begini, para sahabat sedang berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda Rasul berkata, tidak boleh duduk-duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim. Akhirnya ada seorang pemuda ya yang berdiri dan dia keluar dari lingkungan itu, dan dia mendatangi pamannya, uangnya yang ada antara dia dan uangnya itu perselisihan, dan dia pun minta maaf kepada uangnya itu, terus balik lagi kepada lingkaran Nabi, kepada majelis Nabi. Kata baginda Rasul sambil menatap pemuda itu, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang di situ, di kaum itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau di pesantren ini, di masjid ini, nanti pas Ramadan masih ada satu orang saja yang bermasalah dengan sesamanya, maka tidak akan turun rahmat ke masjid ini, ke pesantren ini. Maka kata Nabi, minta maaf dulu. Khawatirnya saum di bulan Ramadan keberkahan tidak didapat, rahmat tidak didapat. Kenapa? Karena masih punya masalah dengan sesama manusia. Jadi minta maaf, minta ridho, minta halal, islah, damai. Nggak boleh ada permusuhan. Jadi dipastikan masuk bulan Ramadan tidak ada orang yang bermasalah dengan kita. Kita harus minta maaf, buang gengsi, buang emosi. Walaupun menurut logika kita yang benar, dia yang salah, nggak peduli, minta maaf saja. Karena di sisi Allah bukan siapa yang salah, tapi nanti siapa yang duluan minta maaf, itu yang paling mulia. Yang nomor ketiga, tiga cara menyambut bulan puasa adalah lepaskan hati dari hubbu dunia. Jelas, la yajilu qalbul kabir ya sabar bisnain, hubbu dunya wa tulil amal, kulli khati'atin hubbu dunya, inna kulli fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Jadi dari keterangan-keterangan ini bahwa tidak akan ada tergelincir hati kecuali oleh dua perkara. Yang pertama cinta dunia, yang kedua panjang angan-angan. Maka sebelum bulan Ramadan putuskan dulu dengan ikatan-ikatan dunia dari hati kita, bukan meninggalkan dunia. Karena dunia itu ada yang disimpan di hati, ada yang disimpan di tangan. Mungkin dia kaya raya tapi hatinya tetap khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang miskin tetapi harta yang sedikit itu disimpan di hatinya, maka dia bisa jadi hubung dunia walaupun miskin, dan bisa jadi dia taat kepada Allah, tidak mencintai dunia walaupun dunia dalam genggamannya. Selanjutnya, kulli khati'atin hubbu dunya, biang di segala dosa adalah cinta dunia. Orang pembunuh karena cinta dunia.
Orang zina cinta dunia karena mendewakan syahwat. Orang minuman keras karena mencintai dunia, dia ingin happy di dunia ini, dugem dan lain-lain. Maka biang segala sesuatu, segala dosa itu adalah cinta dunia. Dan inna likulli ummatin fitnah, setiap umat itu ada fitnahnya. Nabi Ibrahim fitnahnya punya raja yang zalim. Nabi Adam fitnahnya dari istrinya gitu, dan dari syaitan gitu ya. Nabi Musa juga fitnahnya dari umatnya, juga dari ayah angkatnya. Ada fitnah-fitnahnya. Nabi Ayub fitnahnya oleh penyakit. Tapi baginda Rasulullah SAW fitnah umatnya adalah harta. Maka hati-hati, lepaskan harta jika kita mau menyambut bulan puasa, supaya saum tahun ini adalah saum terbaik dari puluhan saum yang pernah kita lewati di kehidupan kita yang sekali-kalinya ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang membersihkan dulu diri sebelum datang bulan suci. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketakwaan kita ditingkatkan menghadap bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita juga berharap sebelum Ramadan hati kita disucikan, supaya kita bisa mendapati manisnya iman dan lezatnya ibadah. Dan kita juga berdoa dan berharap mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan tidak ada masalah dengan siapapun, tidak ada permusuhan dengan siapapun, yang dengannya kita akan menjadi manusia yang bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dosa kita ditaubati dan diistighfari supaya masuk bulan Ramadan dalam keadaan diri suci. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ilaka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka halawatal iman wa nas'aluka lazzatal ibadah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.